Hari ini kita akan belajar pengukuran data ya, atau statistika di sini ya. Kita akan mulai dari yang simpel dulu, yaitu yang namanya data tunggal. Oke, data tunggal dalam bentuk dari angka ataupun dalam bentuk tabel. Oke, semua satuan hitung akan kita coba semua. Oke. Oke, jadi di sini ada data angka ya, beberapa nilai atau angka di sini 6, 7, 9, 10, 8, 8, 6, 7, 8, 9, 10, 7, 9. Tentukan A, mean. Mean itu nama lainnya adalah rata-rata. Oke. Jadi untuk cari rata-rata itu kan harus tambahin semua nih. Ini ditotalin semua. Ya, rata-rata ini ditambahin semua. Ya, 6 tambah 7 tambah 9 tambah 10 tambah 8. Lalu dibagi dengan berapa banyak angka di sini. Di sini ada berapa angka nih? 13 ya. Jadi dibagi 13. Nah. Oke. Dibagi 13. Oh, sorry. Mungkin angkanya ada yang aku ganti sedikit kali ya. Aku ganti 1 ya, sorry ya. Yang di sini. Yang di sini tadi sebelum 9 aku ganti dengan 7. Ya. Ya. Apa ini? Ya, yang tadi 8. Yang tadi kan semulanya 8 di sini. Aku ganti jadi 7. Oke. Jadi untuk yang B, kita hitung yang B dulu ya modusnya. Modus itu apa? Angka yang paling banyak muncul ya. Ya, nilai terbanyak atau angka terbanyak. Angka terbanyak di sini adalah 7. Sebanyak 4 buah ya. Lalu median, untuk nyari median kalian harus urutkan dulu nih dari kecil ke besar. Ya, urutkan. 6-nya ada 2. Ya. 6-nya ada 2. Lalu 7-nya ada 4. Lalu disusul 8. 8-nya ada 2. Lalu 9-nya ada 3. Terakhir 10-nya ada 2. Nah, untuk median kita cari angka yang tengah-tengah. Karena di sini ada 13 angka. Artinya angka tengah-tengah itu adalah kalau 13 kita bagi 2 jadi 6,5 ya. Ya, 6,5 kita bulatin jadi 7. Jadi angka ke-7 adalah angka paling tengah. Angka ke-7 adalah angka mana? Yang ini ya. Ini ya angka tengah-tengahnya ya. Ya, angka ke-7 ya. Oke. Jadi ini adalah median. Nah, mengenai mean tadi berapa ini? 6-nya ada 2. 6 kali 2 12 ya. Ditambah 7-nya ada 4. 7 kali 4 28. Lalu 8-nya ada 2. 16. 9 ada 3. 27. 9 kali 7 9 kali 3 27. 10 ada 2. 10 kali 2 20. Ini kalau ditotalin jadinya 103 ya. Bentar aku hitung dulu. 40. Ya, 12 tambah 48 40. 40 56. 83. 103 benar. 103 dibagi 13. Koma ya. 13 kali 7 ya. 91. Sisa 12. Pakai koma tambah 0. 13 kali berapa? 13 kali 8. Kalau 13 kali 9 lebih ya. 13 kali 8 ya. 7,8 ya. Nah, gitu. Betul ya? Oke. 13 kali 8 104. 13 kali 9 itu 100. 107 masih bisa ya? Masih bisa ya? Dia pakai 9 ya? Udah bisa ya? 113. Iya ya, 1. Ini masih bisa berarti ya? 9 ya? 9. Ya, 117. Jadi sisa 3. Kalau mau lagi tambahin 0 lagi 30. 13 kali berapa ya? Kali 30. 13 kali 2
26. Jadi hasilnya 7,92. Oke. Lalu kita lanjut ya. Ini aku hapus ya. Kita lanjut ke soal D ya. Ini ABC sudah ya. Kita coba lanjut ke soal D. Soal D itu adalah kuartil. Kuartil atas dan itu adalah kuartil bawah. Kalau kuartil atas ini Q3. Ya namanya. Kuartil bawah Q1. Oke. Sebenarnya untuk nentuin kuartil nih kita pakai urutan yang tadi ya. Yang sudah kita urutkan tadi ya. 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 Tadi yang tengah-tengahnya tuh mediannya itu adalah 8. Ini ya mediannya ya. Tengah-tengahnya ya. Oke, jumlah angkanya kan 13. 13 bagi 2. Itu 6,5. 6,5 kita bulatkan jadi 7. Ya. Gitu. Nah, untuk nyari kuartil bawahnya atau Q1 itu kita ngambil dari sini. Ya. Dari sini tuh kita cari tengah-tengahnya. Siapa tengah-tengahnya di sini? Tengah-tengahnya adalah di sini. Ya, tengah-tengah 7 sama 7. Berarti 7. Ya, tengah-tengah 7 sama 7 atau 7 tambah 7 bagi 2. Hasilnya adalah 7. Ya. Kemudian ini adalah Q1. Terus Q3 dari sini. Siapa tengah-tengahnya? Sini ya. 9 tambah 9 bagi 2 ya tetap 9. Ya, ini adalah Q3. Nah, seperti itu. Ya. Jadi tadi Q3-nya adalah 9 ya di sini ya. Q1-nya adalah 7. Ya, mediannya tengah-tengah adalah 8. Ya. Kemudian kita lanjut yang soal F ya, F sama G ya. Ini aku hapus ya kalau sudah. Soal F itu adalah kita akan mencari yang namanya jangkauan. Jangkauan data. Yang G jangkauan interkuartil. Oke, jangkauan interkuartil. Yang H simpangan kuartil. Oke. Untuk jangkauan data aku tulis rumusnya ya. Jangkauan data tuh maksudnya X terbesar dikurang X terkecil. Maksudnya adalah angka terbesar dikurang angka terkecil. Angka terbesar di sini berapa? 10. Dikurangnya terkecil berapa? 6. Jadi 4. Untuk jangkauan interkuartil rumusnya adalah Q3 dikurang Q1. Kita masukin Q3 sama Q1 tadi yang kita udah dapat ya. Lalu untuk simpangan kuartil pakai setengah. Setengah dikali dalam kurung Q3 kurang Q1 atau Q3 kurang Q1 lalu dibagi 2. Seperti itu ya. Jadi Q3 kurang Q1, Q3-nya 9 dikurang 7, 2 ya. Kemudian ini Q3 kurang 1, Q1 9 kurang 7 dibagi 2. 9 kurang 7 2, 2 bagi 2 adalah 1. Oke. Ya, simpangan baku SB sama dengan akar dari sigma X dikurang X bar per dengan N. Oke. Di sini kita akan cari dulu yang dalamnya dulu ya. Karena simpangan baku ada akarnya. Ya, kita akan cari yang dalamnya dulu. Jadi di sini untuk X bar ya ada tulisan kayak gini. X bar ini namanya rata-rata. Oke.
Ini rata-rata atau meannya ini. Meannya udah kita dapat tadi adalah 7,92. Ya, 7,92. Jadi kita akan hitung satu-satu dulu. 7,92. X yang pertama berapa? X yang pertama nih 6 ya. Ya, jadi 6 dikurang 7,92 dipangkatin 2. Ya, ditambah dengan seterusnya ya 7 ya. Panjang. Betul. Ya. Panjang memang. Atau kita pakai gimana ya? Jelek banget nih kalau koma ya. Bulat ke jadi 8. Tapi tidak boleh loh, tidak boleh serius. Iya, tidak boleh ya. Lanjut 9. Seterusnya dia tuh ya. Nah, dan seterusnya dibagi dengan 12, 13. Nah, gitu ya. Misalkan ya. Hasilnya tuh adalah misal hasilnya adalah 65 misal. Ya, 65 dibagi 13. Ya, ini cuma misal ya, Ya, misal. Hasilnya 65. Dapatnya berapa? 5. Nah, gitu. Oke. Baru diakarkan. Ya, Akar 5 karena sebelumnya ada akar kan. Akar 5 ya tetap akar 5. Berarti simpangan bakunya adalah akar 5. Nah, gitu ya. Satunya lagi kita bisa mencari yang namanya ragam data. Ragam data tuh berarti yang sebelum diakarkan. Berarti 5. Nah, seperti itu. Ya, kita akan coba soal selanjutnya ya. Yang agak pendek sedikit ya untuk coba hitungan simpangan baku ya. Catat aja dulu, kita akan coba satu soal lagi yang simpangan baku sama ragam, oke? Oke, di sini untuk mencari ragam simpangan baku, karena harus cari dulu yang namanya mean ya. Oke, atau X bar ya. Tambahin semua, lalu dibagi dengan berapa banyak angkanya. Berapa nih? Dibagi 5. Berapa hasilnya? 25 bagi 5, 5 ya. Nah, baru masukin rumus ragam. Ragam itu yang tadi ya. X yang pertama 3. 3 dikurang X barnya pertama 5. Ya, dikuadratin. Ditambah X yang kedua 6. Dikurang 5. Ditambah 4. 4 dikurang dengan 5. Lalu ditambah 7. Ya, ini 7 dikurang dengan 5. Nah, dibagi dengan N-nya berapa? 5 ya. Hasilin tinggal ya. Berapa itu jadinya? Tiga kurang 5 min 2. Min 2 dipangkatin 2, min 2 kali min 2, min kali min plus 2 kali 2 4 ya. 6 kurang 5 1, 1 pangkat 2 1. 4 kurang 5 min 1, min 1 dipangkatin 2 1. Ini 2, 7 kurangnya 2, 2 pangkat 2 4. 5 kurang 5 0, 0 pangkat 2 ya 0. Dibagi 5. Tambahin semua yang di atasnya jadi 10. 10 per 5 adalah 2, berarti ragamnya 2. Untuk simpangan bakunya, SB-nya berarti ngambil dari hasil ragam, diakarkan ya. Akar 2. Udah, seperti ini aja. Ya. Untuk soal nomor 3, ini ada angka 3, 5, 8, 4, 6, 10 ya. Kita disuruh hitung simpangan rata-rata. Nah, untuk menghitung simpangan rata-rata, kita harus cari dulu yang namanya mean. Ya, atau X bar-nya dulu ya. Jadi kita totalin semua ini ya. Ini kita tambahin semua ya, dibagi dengan berapa banyak angkanya, ada 8. Ya, ada 6. Ya. Jadinya berapa? 36 bagi 6. Jadi 6. Wih, pas banget 6. Baru masukin ke sini, ya. Ini pakai tanda mutlak ya.
Yang kurung yaitu mutlak. X yang pertama berapa? 3. 3 dikurang X barnya kita dapat tadi 6. Ditambah ini 5 dikurang 6 ditambah 8 dikurang 6 ditambah 4 kurang 6 ditambah 6 kurang 6 ditambah 10 kurang 6. Ya, kita hasilin dulu, nanti dibagi n-nya kan 6 kan, nanti dibagi 6 ya pas akhir. Ini 3 kurang 6 min 3 ya. Ditandai mutlakin, dimutlakin. Mutlak dari min 3 adalah 3 ya, karena min jadi plus. Min jadi plus. Kalau plus tetap plus. Oke. Min 1. Ini jadi 1. 8 kurang 6 2. Mutlak dari y ya tetap 2, seperti itu ya. Di hasilnya adalah 12 ya. Baru dibagi dengan banyak datanya 6. Hasilnya adalah 2. Artinya keseimbangan rata-ratanya adalah 2 ya. Oke, untuk soal nomor 4. Ini angkanya sudah kuurutkan ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Nah, ini permintaannya adalah dari aku untuk menghitung atau mencari namanya median Q1 sama Q3. Oke, langsung aja tengok di sini ya. Di sini ya ada berapa angka di sini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 angka ya. 10 dibagi 2 berapa? 5. Ya, tidak koma ini ya. Tapi bukan, kalau tidak koma ini bukan berarti dia mediannya ada angka kelima. Artinya ke tengah nanti. Ya. Angka kelima berapa nih? 1 2 3 4 5. Berarti di sini ya 7 ya. 7 tambahin sama 8, berarti medianya di sini. Nah, gitu ya. Kalau ini tidak koma, berarti angka kelima tambahkan dengan angka ke-6. Ya. 7 tambah 8 bagi 2. 7,5. Kemudian untuk ngitung media untuk Q1-nya dari 7 sampai ke 3. Siapa tengah-tengahnya di sini? Langsung 5 ya. Itu ini Q1. Ini tengah-tengahnya langsung siapa? 9 ini. Ini adalah Q3. Nah, gitu. Ya. Ini variasi lainnya dari yang soal nomor 1 tadi ya. Oke. Jadi jangan bingung nentukan itunya. Kuartilnya. Soal pertama tadi kan 13 angka, kita bagi 2 jadi 6,5. 6,5 kita bulatkan jadi 7 kan? Bulatkan jadi 7, langsung cari angka ke-7. Nah, gitu. Ya. Kita coba satu lagi ya. Oke, ini mana nomor 5 ini? Ini jumlah datanya ada berapa ini? Ada 11 ya? Ya, 11 bagi 2 berapa? 5,5. 5,5 kita bulatin jadi 6. Nah, kalau hasil pembulatan kayak gini, langsung kita ngambil angka ke-6. Angka ke-6 adalah 6, langsung 6. Ya, nggak perlu ditambahi dengan sampingnya. Ya, jangan terkecoh. Jadi ini langsung mediannya nih. Nah, untuk dari Q1-nya berarti dari sini ke sini. Dari sini ya, enggak, yang 6 enggak ikut ya. Nah, yang 6 enggak ikut. Jadi di sini siapa tengah-tengahnya? Ini Q1. Yang ini tengah-tengahnya ini Q3. Nah, gitu. Ya. Q1-nya 5, Q3 7. Oke. Ya, ini ada data berupa tabel ya. Ini masih data tunggal ya namanya ya. Nilai 60 4 siswa, 79 siswa, 82 siswa, 95 siswa. Disuruh cari mean. Ya, untuk cari mean adalah ya ini terlebih dahulu kalau ada tabel kayak gini kita totalin dulu ya. Banyak orang atau mahasiswanya. Berapa ini jadinya? 20 ya. Nah, gitu. Untuk cari meannya kita kaliin di sini 60 kali 4. Nah, gitu nah. So, ya. 60 kali 4 ditambah 70 kali 9 ya. 80 kali 2 ditambah 90 kali 5. Hasilin ya. Berapa nih jadinya? 240. 70 kali 9 630. 80 kali 2 160. 90 kali 5 450. Ya. 0 7 16 8 1. Ya, 3 tambah 6 9 9 tambah 5 14 80 ya. Lalu dibagi dengan jumlah siswanya ini 20.
Nah, dapat nanti berapa. Oke. Tuh. Coret-coret nolnya bisa ya. 74 ya. Nah, untuk yang C, modus, mudah nih modus. Modus ini artinya angka yang paling banyak muncul. Yang paling banyak munculnya dengan siswa terbanyak 9 adalah nilai 70 ya. Yang diambil tuh yang ini, bukan yang si kolom sebelah sini ya. Nah, 70. Tuh. Lanjut ya. Kemudian untuk median, ya untuk median ini caranya ini aku hapus ya. Untuk median tuh totalnya kita bagiin dulu ya. Untuk median tuh 20 kita bagi 2 berapa? 10. Artinya kita harus cari angka ke 10. Nah, cara lihatnya ada dari seperti ini. Ini 4. 4 belum sampai 10 ya. Ya, jadi kita tambahin angka yang selanjutnya. 4 tambah 9 berapa? 13. 13 ini lebih dari 10. Kalau lebih dari 10 langsung kita ngambil sebelahnya 70. Ya, artinya mediannya adalah 70. Seperti itu ya. Kalau untuk data yang ini ya, nomor 7 ya, untuk nyari median exactly kita tambahin ya totalnya ini ya. Totalnya berapa ini jadinya? 24. Oke, untuk cari median 24 totalnya kita bagi 2. Jadi berapa? 12. Kita cari angka ke-12. Di sini 2. 2 belum sampai 12. Kita tambah dengan angka selanjutnya 2 tambah 3 5. 5 belum sampai 12. 5 terus tambahin selanjutnya lagi 2 tambah 3 tambah 7 12. Pas 12. Ya, sekali lagi pas 12. Kalau pas 12 kita ngambil berapa nih angka ini di sininya? 70. 70 tambahin dengan bawahnya juga 80. Jadi 70 tambah 80 dibagi 2. Hasilnya adalah 75. Nah, seperti itu. Ya, kalau pas ya. Kalau pas kita ambil angka sampingnya lalu tambahin dengan angka selanjutnya gitu, ya. Kalau sudah kita lanjut ya. Soal selanjutnya. Oke, untuk soal nomor 8. Ada nilai dari 6, 7, 8, 9, 10 dengan masing-masing frekuensi ya. Di sini kita cari Q1 ya, kuartil bawah sama kuartil atas ya, Q1 sama Q3 ya. Untuk Q1 rumusnya adalah ya masukin di sini I-nya adalah 1. Ya, artinya X 1/4, I-nya adalah 1 dikali N. N-nya ada berapa di sini? Totalnya ada 30 nih. Berarti 1 kali 30 ditambah 2. Jadi X 1/4 1 kali 30 tambah 2 32. Artinya X ini 1 kali 32 bagi 4 8 ya. X 8 artinya angka ke-8. Angka ke-8 kita lihat dulu sini. 6 tambah 6 belum sampai 8 ya. Sorry, 6 belum sampai 8. Tambahin 6 tambah 8 14. 14 lebih dari 8. Kalau lebih langsung ambil berapa? 7. Terus kalau kuartil 3 artinya X 1/4 3 kali 30 plus 2. Seperti itu ya. Karena Q3 berarti ganti 3. 3 kali 30 92. 92 kali tambah 2 92. 92 bagi 4 23. Katanya X ke-23 atau angka ke-23. Sama-sama tambahin. 6 belum sampai 23. 6 tambah 8 14. 14 belum sampai 23. Tambahin semua nih, 1 tambah 5 jadi 19. 19 sebelum sampai 23. 19 tambah 2. 21. 21 tambah ini semua jadi 30. Lebih dari 23 ya, jadi langsung ambil di sini 10. Artinya 10 kuartil ketiganya, ya. Atau kalau misalnya kuartil pertama ya 1/4 ya. 1/4 kali ke 30. Nah, cari 1/4 kali tambah 2 ya, 30 tambah 2 deh. Atau
pakai cara dasar pakai rumus 1/4 dikali 30. 30 nya tambah 2. Jadi 1/4 kali 32, 8. Data ke-8 adalah 7. Kuartil 3 itu berarti 3/4 pakainya. Ya, 3/4, 30 nya kaliin sama 3 dulu. Tambah 2. Jadi 3/4 kali 92. 23. Angka ke-23 adalah 10. Ya. So, aku gak usah patokan rumus sih, ya. Serah pakai yang mana ya. Kalau sudah ketemu Q1, Q3 bisa dicari rumus yang lain ya. Misal yang dicari adalah simpangan kuartil atau jangkauan interkuartil. 3 masukin hasil datanya. Q1 sampai Q3. Ya. Juga kalau misalnya ada yang nyebut cari Q2. Q2 itu sama aja kayak median ya. Q2 itu sama aja kayak median. Jadi jangan bingung, oke. Untuk menghitung ragam atau simpangan baku sama seperti tadi ya, data yang berupa angka berderet ya, bukan dalam bentuk tabel, itu kita harus cari dulu namanya mean. Cari meannya dulu ya, atau X bar. Ya, ini kita totalin dulu. Jadinya berapa nih? 40. Ya, 40. Lalu kita bisa buat lagi satu tabel lain. Ya, kita bisa buat satu tabel lain. Ini tadi total berapa tadi? 40 ya. Di bawah sini kita tulis 40. Nah, kita buat satu tabel lain, itu yang namanya adalah X dikali F. X ini adalah nilainya. Nilai ini kita kalikan dengan F ini. Kaliin 4 kali 1 4. 5 kali 4 20. 48 91 72 45. Lalu ditotalin. Ditotalin tuh hasilnya adalah 280. Katanya X barnya adalah 280 dibagi dengan 40. Benar kan untuk cari median tuh kan, cari median tuh rata-rata kalikan dulu kan semuanya kan. Ini yang kita kaliin tuh, ya. Cuma yang tadi tuh kita buat dalam tabel, ini kita tambahin bikin kolom baru gitu nah. Ya, bikin kolom baru untuk perkaliannya. Ini bagi ini 7 jadi ya. Nah, gitu 7. Jadi meannya 7. Nah, baru kita buat tabel lagi. X dikurang dengan X bar. Lalu X dikurang X barnya dipangkatin 2. Nah, gitu. Ya. Lalu F dikali dengan hasil X dikurang X bar yang dikuadratin. Nah, seperti ini. Ya. Nah, gitu. Silakan dicatat dulu ya kalau bingung ya. Supaya tidak bingung, panjangan nanti. Kita isi ya, yang di kolom ini adalah X kurang X bar. X yang pertama 4. 4 dikurang X barnya 7. Min 3. 5 dikurang 7. Min 2. Dan seterusnya ya. Lalu kalau di kolom ini apa? Di kolom ini ada tanda dikuadratin. Berarti dikuadratin ini. Min 3 dipangkatin 2. Min 3 kali min 3 plus 9. 9 jadi ya. 9, 4, 1, 0, 1, 4. Kemudian ini yang terakhir dikali sama F. Jadi 9 dikali sama F yang di sini. 9 kali 1, 9. 4 dikali 4, 16. Dan seterusnya. Ya. Gitu. Ya. Dan jangan lupa setelah itu nanti kita totalin. Ini di total. Ya, 9, 16, 8, 0, 9, 20. 62. Oke. 62 aslinya. Berarti ragamnya adalah 62 dibagi dengan berapa banyak? Datanya 40. Ya. Bisa ya dibagi ya. 2 bagi 40 ya. Kita kecilin bagi 2 atas bawah. 31/20. Untuk SB-nya artinya akar. Akar dari ragamnya 31/20. Ya. Ini kalau mau dihasilin boleh dihasilin 31 bagi 20 berapa ini? Berapa 31 bagi 20? 1, 20, 11,0, 25, 100, 10, 0, 5, 1,55. Lalu ini akar dari 1,55. Nah, ya. Gitu. Oke.
Oke, untuk selanjutnya kita coba ngitung yang C ya, soal yang C, simpangan rata-rata SR. Oke, kita akan tambah satu kolom lagi di sini ya. Ini aku hapus, sorry. Jadi kok saya repot lagi. Ya, kita akan nambah kolom 2 kolom lah. Ya, X dikurang X bar. Ini dimutlakin sama F dikali mati, tunggu, itu geser sama F dikali X kurang X bar. Nah, ada muat pula di aku, sebentar ya. X digeser mulu, sebentar ya. Yang C apa nih? Simpangan rata-rata ya. Simpangan rata-rata tuh kalau datanya seperti ini, kita tambah di ini kolom X kurang X bar dimutlakin ya. Kita ngambil dari sini aja, X kurang X bar dimutlakin min 3, kalau dimutlakin jadi 3. Ini jadi 2, ini jadi 1, 0, 1, 2 ya. Lalu ambil satu kolom, buka satu kolom lagi, kalikan dengan F ya. X kurang X barnya dimutlakin kali sama F. Artinya 3 ini kita kaliin sama 1, 3. 2 kaliin sama 4, 80 ya. 8 dan seterusnya ya. 1 kali 8, 8 ya. 0 kali 13 ya. 0, ini miring agak apa. 1 kali 9, 9. 2 kali 5, 10 ya. Lalu ditotalin ya, hasilnya adalah 38 berarti SR nya artinya 38 ya. Jumlah dari ini dibagi sama jumlah frekuensinya 40. Ini gak bisa dibagi 38 bagi 40 ya, tapi bisa kita kecilin ini. Jadinya 19/20. Kalau mau jadiin desimal, koma, 20 ini bisa kita jadiin 5. Di 20 ini bisa jadiin 100, caranya kaliin 5. Ya. Yang atas kali 5 juga. Jadi berapa? 95. 9/100 adalah 0,95. Ya. Itu. Atau kalian bisa ngitung manual ya, 19 bagi 20 ya. Susun ke bawah ya. Bisa kan? 19 bagi 20. Ini 19 gak bisa dibagi 20, pakai 0, ya. Tambahin 0. Kita cari 20 kali berapa ya? 190. 20 kali 9, 180. Sisa 10. Tadi ada koma, tambahin 0. Jadi 100. 100 bagi 20, 5. Jadi 0,95 ya. Oke, untuk nomor 10 ini namanya data berkelompok ya. Karena ada kisarannya 11 sampai 15, 16 sampai 20, 21 sampai 25 ya. Nah, kita pertama cari mean rata-rata ya. Mean rata-rata. Mean. Ya, mean itu lambangnya X bar. Rumusnya adalah jumlah dari XI dikali F per sigma F. Intinya jumlahnya ini kan ada kisarannya 11 sampai 15 nih. Kita cari nilai tengahnya. 11 sampai 15, tengah-tengahnya berapa? 11, 12, 13, 14, 15, 13. Oke, betul, 13. Tengah-tengahnya. Artinya 13. 16 sampai 20, 18. Ini 1 sampai 25, 23. 28, 23, 33 sampai 38. Baru kita bikin kolom yang baru yaitu XI kali F ini ya. XI kali F. 13 kali 3, 39. 11 kali 18, 198. Kemudian 13 kali 23, 299. 16 kali 28, 448. 33 kali 4, 132. 114. Nah, ini ditotalin ya, XI kali F ini. Totalin. Jadinya kalau ditotalin 1230. F-nya jangan lupa ditotalin 50 ya.
Jadi 1230 dibagi 50, coret. 123 bagi 5. 24,6. Oke. Kayaknya sudah harus bisa ngitung koma ya. Berapa ini? Ambil 2 angka kan, 5 kali 2, 10. Kurang 2, turun 3. 5 kali berapa bisa 23? 5 kali 4 ya. 20, sisa 3. Pakai koma tambah 0. 5 kali berapa bisa 30? 5 kali 6. Jadi 24,6. Oke. Kemudian kita akan cari yang namanya apa? Median. Oke, median. U. Saga U. Tamsis U. Oke, untuk cari median kita cari dulu yang namanya letak median. Ya, letak median. Oke. Letak median rumusnya ada setengah dari N, atau N dia adalah jumlah dari ini, frekuensi 50. Oke. Setengah dari 50 apa? 25. Nah, kita cari angka ke-25. Maksudnya kita cari di sini, kita akan nambah satu kolom lagi artinya ya. FKK ya. Ini enggak ada FKK ini. FKK. FKK itu adalah frekuensi kumulatif. Start dari 3 ini. 3 taruh di sini jadi 3. Lalu 3 tambahin sama 11 jadi 14. 14 tambah 13 27. 27 tambah 16 43. 43 tambah 4 47. 47 sama 3 jadi 50. Nah, di sini 25 kan letak mediannya kan. Berarti kita cari mana ini sudah lewat 25 sih. Ini ya. 27 sudah lebih dari 25. Jadi ini adalah daerah mediannya. Ya, ini daerah mediannya atau di daerah 21 sampai 25. Kita tulis sini daerahnya 21 sampai 25. Ya. Nah, dari daerah 21 sampai 25 ini bisa kita cari yang namanya TB. Ya, karena rumus median itu ini sudah ya. Aku coret hapus saja ya. Sorry, aku geser nih sebentar. Keuntungan banget pakai kayak gini kan. Oke. Karena rumus median, ini kita cari dulu TB-nya lah ya. TB itu adalah tepian data. Dari sini ambil yang kelas pertamanya, angka pertamanya 21. 21 kita kurangin sama 0,5. Jadi 20,5. Ya. Kemudian kita cari lagi yang namanya FKK. FKK, frekuensi kumulatif. Tadi daerahnya kan 21 sampai 25. Yang ini kan tadi yang aku kotakin daerah mediannya ya. FKK-nya jangan ngambil yang 27, tapi ngambil yang atasnya. 14. Oke. 14. Kemudian F, frekuensinya. Tadi daerah mediannya di sini, berarti frekuensi kita ngambil di sini 13. Kemudian P, panjang kelas 21 sampai 25. Ada berapa nih angka? 21 sampai 25 ada 5 angka ya. Ada 5 angka kalau kita hitung 21 sampai 25. Jadi ini P-nya 5. Artinya kita akan memakai rumus median. Ya, aku tulis sementara di sini ya. Nanti kita kalau median rumusnya adalah TB ditambah setengah dari N ya, setengah N dikurang FKK per F lalu dikali sama P. TB-nya adalah 20,5 ditambah setengah N. Setengah N tadi kita udah cari, setengah N itu adalah 25 ini. Ya, setengah dari 50 dikurang dengan FKK. FKK-nya 14. F-nya 13 ya. Lalu dikali dengan 5. Jadi 20,5 ditambah 25 kurang 14 itu 11. 11 kali 5 55. Artinya 55 dibagi 13. Di 20,5 55 bagi 13 itu adalah 4,2. Tambahin jadi 24,7. Jadi ini adalah mediannya adalah 24,7 ya. Kalau sudah kita lanjut ke modus ya.
Kalau sudah modus ini aku hapus ya. Kita mau bahas yang modus nih, aku hapus. Oh my god. Oke, untuk modus kita harus cari letak modusnya dulu. Letak modus itu adalah di mana F-nya yang paling gede, paling besar. Adalah 16 ya. Berarti daerah modusnya adalah 26 sampai 30. Oke. 26 sampai 30 di sini kita bisa cari TB untuk keperluan mencari modus D1, D2 sama P. Ya. Di sini TB-nya ambil dari angka pertama nih 26. 26 kita kurangi sama 0,5. Jadi berapa? 25,5. D1 karena daerah sini yang modusnya ya. Ini daerah modusnya. D1 tuh berarti artinya ngambil yang ini 16 kita kurangi sama 13. Oke. 16 kurang 13. Jadi 3. Untuk D2 ya, itu kita ngambil ini daerah modusnya ini tadi sekali lagi. Ya, D2-nya ngambil ini kurang sama ini, 16 kurang 4 ya. Hasilnya adalah 12 ya. Lalu P panjang kelasnya 26 sampai 30 itu ada 5 angka ya. 26, 27, 28, 29, 30 ada 5. Lalu masuk lanjut ke rumus modus TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali sama P. TB-nya masukin 25,5 sesuai data yang ini ya, sudah yang kita cari. Ditambah D1-nya 3, D1-nya 3 tambah 12 dikali sama P, P-nya 5. 25,5, 3 ini kalikan 5, 15. Bawahnya ini jadi 15. Nah, kebetulan aja nih ya, 15 bagi 15 itu pas 1 ya. Hanya kebetulan ya di sini ya. 25,5 ditambah 1 jadi 26,5. Modusnya seperti ini ya. Oke, kita lanjut ya yang D ya. Yang D. Kita akan cari dulu yang namanya ragam. Nanti sekaligus mencari yang namanya simpangan baku ya. Jadi ragam itu rumusnya adalah ya, jumlah dari F dikali dengan X dikurang X bar dipangkatin 2. Lalu dibagi sama N atau jumlah F-nya. Ya. Jadi di sini kita akan tambah kolom satu lagi ya, yaitu kolom bukan X ya, tapi XI di sini ya. XI ya di sini ya, rumusnya ya. XI kurang X bar ya. Karena di sini XI kan, karena kan di sini kisaran kan 11 sampai 15. Kita cari tengah-tengahnya, XI-nya 13. Jadi ini XI bukan X ya. Untuk data kelompok kayak gini. Ya, kita akan bikin satu kolom lagi, XI kurang X bar. Lalu kolom kolom apa? XI kurang X bar dipangkatin 2. Lalu terakhir F XI kurang X bar dipangkatin 2. Nah, seperti ini ya. Nah, gitu. X barnya berapa ya? X bar itu yang mean kita cari tadi yang A ya. Berapa men? 24,6. Oke. Oh my god. Ya, jadi pertama nih XI kurang X bar. XI yang pertama berapa nih? 13. 13 kita kurangi sama 24,6. Oke. Jadinya 11 min 11,6. Ya. Aku ulangin ya. Ini XI kurang X bar, XI yang pertama itu adalah 13. 13 kurangi 24,6. Jadi minus ya. Karena 13-nya lebih kecil ya. Min 11,6. Kemudian 18 dikurang 24,6. Min 6,6 ya. Kan 18 dikurang 24,6 itu pasti min ya, karena 18 lebih kecil ya. Dibalik jadi 24,6 kurang 18 kayak gini. Nah, gitu. 0,6-nya turun, 24 kurang 18 adalah 6 kayak gitu ya.
Kemudian 23 dikurang 24,6 minus 1,6. Kemudian 28 dikurang 24,6. Nah, ini gak koma lagi ya, karena 28 lebih besar nih. Jadi hasilnya 3,4. Lalu 33 dikurang sama 24,6. 8,4 ya. Kalau ada yang salah kasih tahu ya, koreksi ya. 38 dikurang 24,6. 13,4. Oke. Kemudian kita pangkatin 2 di sini ya. Pangkatin 2. Min 11,6 dipangkatkan 2. Min kali min plus ya. Jadi hasilnya nih di sini gak ada lagi yang min ya. Ya. 11,6. Oh my god. 11,6. 11 kali 11 berarti 121. Ya, ini jadinya 134,56 ya. Lalu 6,6 min 0,6 kali 6,6 43,56. Yang ini min 1,6 16 kali 16 256 ya. Jadi 2,56. 3,4 dipangkatin 2. 3,4 kali 3,4 1156, artinya 11,56 ya. Sekarang 8,4 dipangkatin 2 70,56. Kemudian 13,4 kali 13,4 hasilnya 179,56. Kemudian ini dikaliin apa yang terakhir nih? Dikali sama F. Artinya ini dikali semua ini kalikan sama F yang ini, ya. Pertama 134 ini 134,56 kalikan sama 3. Hasilnya adalah 403,68. Lalu 43,56 dikali 11. 479,16. Kemudian 2,56 kalikan sama 13. 33,28. 11,56 kalikan sama 16. Lah 184,96. 70,56 dikali 4. 282,24. Kemudian 179,5 oke, dikali sama 3. 179,5 dikali 3 538,5. Lalu semuanya ini ditotalin ya. Oke, ditotalin ya. Dari atas sampai ke bawah ya. Sebentar ya. 538,5 284 184 33 479. Jadi hasilnya adalah 1923,82. Ya, jadi masukin di sini 1923,82 dibagi dengan n. N-nya adalah 50 ya. Gocap ya. Hasilnya adalah 38,476. Ya, dari sini bisa cari apa? Habis setelah rekam cari SB, simpangan baku. Ya, yang soalnya nih SB. Berarti ambil yang ini diakarkan ya. Akar 38,476. Ya. Akar 38,476. 6,20. Oke, dapat untuk ragam sama simpangan baku. Oke,
Ini ragam sama simpangan baku. Sekarang kita akan masuk ke simpangan rata-rata. Ya, SR, simpangan rata-rata. Ya. Untuk simpangan rata-rata kita akan menambah kolom lagi ya. Kita akan menambah kolom sebanyak 2 kolom. Ya, 2 kolom lagi ke kanan ya. Kalau nggak muat, kalian bisa catat di bawahnya ya, sampilin atau gimana. Oke. Ini karena di layar ini sudah penuh, maka aku akan hapus 2 kolom terakhir ini ya. Karena nggak cukup, nanti ribet mau bolak-balik ya. F ya, ini kita hitung F, yaitu simpangan rata-rata atau SR ya. Suara rakyat. Oke, untuk simpangan rata-rata kita akan menambahkan kolom mutlak ya, di dalam tanda mutlak XI dikurang X bar. Jadi dimutlakin di sini. Lalu kalikan sama F, hasil dari mutlak tadi. Ya, XI kurang X bar ini artinya dimutlakin ya. Bukan difaktorkan, dimutlakin ya. Kalau dimutlakin artinya minnya hilang di sini ya. Jadi 11,6, ini 6,6, 1,6. Nah, untuk yang bilang positif kalau dimutlakin itu artinya tetap dia. Nah, ini tetap. Kemudian kalikan sama yang F-nya ya. 11,6 kali sama 3 ya. 11,6 kali 3 berapa ini? 34,8 ya. Kemudian 6,6 dikali 11. 66 kali 11 B 726. 726. Ini no kalkulator ya aku ya. 726. Masuk ke sikat. Iya. Apa dia? 6 berarti 6 tambah 6. Jadi bayang 66 kali 11 tuh berarti kayak ini bakal nyusunnya ya kan? 6. Nah kan? Ini kita bayangin di dalam otak ngoretnya ya. 11,6 dikali 13. 16 kali 13 itu hasilnya adalah 208. Ya 208. Berarti 20,8. Oke. Malah bengong sih. Ini 34 dikali 16. Nah, aku udah tahu nih 34 kali 16. Berapa ini? 34 16. 544. Karena ada koma masuk jadi 54,4. 8,4 dikali sama 4. Ketika 84 kali 4 6336 masuk koma 1. 134 dikali 3 2014 402 masuk koma 1 ya. Nah, ini tambahin tinggal. Ini aku geser gini. Ini jadi 34,8. Nah, tambahin dulu nih yang belakang koma nih, bisa ya? 8 tambah 6 14. 14 tambah 8 22. 22 tambah 4 26. 26 tambah 6 32. Ini 34 ya. 34 terus 4 simpan 3. 7. Ini jadi 7. Tambahin semua nih ya. Ya. 7 9 13 16. Ya, tulis 6 simpan 1 4 11 18 25 256,4. Oke. Jadi 256,4 ya. Jadi rumusnya ini jumlah dari F dikali dalam kurung XI kurang X bar per jumlah dari F atau bagi dengan N. Oke. Jadi dibagi 50. Ini tadi jumlahnya 256,4. 256,4. Aku bagiin 2564 bagi 2564 bagi 5. 2564 bagi 5. 5 25 habis urut 6 1 atau 4 2
10, 4 pakai koma tambahan 40 bagi 5 ya. 512,5. Di sini koma sudah masuk 1. Di bawah 8 sorry. 8 ini. Ya. 8. Nah, di sini koma sudah masuk 1. Di bawah ada 01. Jadi masukin 2 total ya. Ini masukin 2 lagi, jadi maju ke depan jadi 5,125. Oke. Jadi cara langkahnya tuh aku bagiin dulu yang ini tanpa koma 2564 bagi sama 5. Ini hasilnya ya. 5,125 ya. 5125. Ya 512,8. Aduh, aku salah terus. Sorry ya. Aku hapus dulu nih. Ini tadi 8 seharusnya ya. Nah, ini 8 ya. Bisa jadi 40 habis ya. 512,8. Ini komanya sudah masuk 1. Bawahnya ada 01. Nah, koma masuk 1 sama bawah 01 kita gabung jadi 1 sama 1 jadi 2. Jadi komanya ini maju ke depan. 5,128 ya. Komanya kan di sini maju depan 1 2. Nah, gitu. Oke. Kita akan lanjut perhitungan untuk kuartil 1 sama kuartil 3 ya. Kuartil bawah sama kuartil atas ya. Nah, untuk kuartil atas sama kuartil bawah tuh perhitungannya sama kayak median ya. Sama kayak median. Jadi kita cuma butuh sampai FKK doang ya. Cuma sampai FKK ya. Di sini untuk menghemat space untuk penjelasan kalian aku hapus ya. Aku hapus yang setelah FKK di sini. Ya, punya kalian enggak usah dihapus ya kalau sudah dicatat. Gak usah dihapus. Nah, karena kita pertama cari ada kuartil bawah dulu ya, Q1 ya. Letak Q1 itu menggunakan rumus apa ya? 1/4 N. Artinya 1/4 dikali N. N-nya adalah 50. 1 kali 50 bagi 4 12,5. Kita cari daerah mana sih yang 12,5 yang sudah lebih dari 12,14 ya. 14 ini sudah lebih dari 12,5. Jadi ini daerah kuartil satunya, Q1-nya. Di kisaran berapa? 16 sampai 20. Nah, kita tulis 16 sampai 20. Nah, kita butuh yang namanya FKK, F sama P. Oh, TB ya, TB yang paling utama TB. Apa TB itu? Tekak bantah. Tunas bangsa, sekolah. F. Lagi ya? P. Nah, tadi kan daerahnya 16 sampai 20 ya, yang ini ya, 16 sampai 20 ya. TB-nya berarti ngambil yang angka pertama 16. 16 kita kurangi sama 0,5 ya untuk cari TB itu jadi 15,5. Kemudian FKK. Nah, ini daerah modusnya. Daerah Q1 FKK tuh jangan ngambil yang 14 tapi ngambil yang atasnya 3. Ya. Jadi 3. F-nya berapa? Ini daerah Q1-nya, F-nya tetap ngambil yang daerahnya sini. Tepat di daerah Q1-nya 11. Kemudian P, ya P berarti 16 sampai 20 ada berapa angka? 5. 3 masukin rumus Q1. TB plus 1/4 N dikurang FKK per F dikali sama P. Masukin seperti biasa ya. Kuartil 3 atau Q3. Oke. Saya rumusnya nggak beda jauh ya. Kalau median itu pakai rumus apa? Setengah N ya. Kalau Q1 1/4 N. Kalau Q3 itu 3/4 N ya. Jadi cuma beda ini aja dah. Sekarang Q3 ya, letak Q3 aku ganti jadi. Q3 itu adalah 3/4 N. Oke. Ini kita hapus dulu ya bawahnya ya. 3/4 N. Di mana daerah 3/4 N? 3/4 dikali dengan 50. Ya. Jadinya berapa? 37,5 ya. 37,5. Itu letak ketiganya. Nah, 37,5 tuh yang mana sih dari sini yang sudah melebihi 37,5? 27 belum ya, belum nyampe 37,5. 43 ini sudah lewat, jadi ngambil yang sudah lewat ini. Ini adalah daerah Q3-nya di kisaran 26 sampai 30. Di sini kita bisa cari TB
FKK F P ya. TB-nya yang bilang di sini 26 dikurang 0,5 itu 25,5. Lalu FKK itu adalah daerah di sini ya. Jadi 26/3 FKK-nya ngambil yang di atas 27. F-nya adalah yang ini 16 ya, tetap ngambil yang di 16. P-nya 5 26/30. Lalu masukin rumus Q3. TB ditambah 3/4 N dikurang FKK per F dikali P. Tinggal masukin ya data ini ya. 25,5 ditambah 3/4 N adalah 37,5 yang ini. Dikurang FKK 27 per F-nya adalah 16 dikali sama P, P-nya 5. 25,5 ditambah ini kurangi 37,5 dikurang 27,5 10,5 ya. 10,5 dikali 5 52,5 52,5 dibagi 16 ini dibagi dulu ya, kemudian tambahin sama 25,5 nanti dapat Q3 nya. Oke, 52,5 bagi 16 aku coba bagi manual ya. 525 bagi 16 kali 3 48, ini sisa 45. 16 kali 2 32, sisa 13 pakai koma tambah 0. 16 kali berapa ya? 130. 16 kali 5 80. 16 kali 6 96. 16 kali 7 112 pakai 7 ya. 112 di 7 berarti 32,7. Ini sudah sebelumnya sudah masuk koma 1 ya. Jadi maju komanya nih. Jadi 3,27. 3,27 tambahin sama 25,5. 7728. 28,77. Biasanya kalau di pilihan ganda kita cari yang terdekat ya. Gitu. Seperti ini ya. Lebih diharapkan lagi kalian kalau bisa ngitung kayak aku ya, manual gitu ya. No calculator, oke?